Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wa jadalahus sayyi'at. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sirna bima yusiluna ilayhi wa jama'na bima yajma'una alayhi wa yassir lana minal a'malis salihah ma yujibu lana zulfa ladayhi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para ibu sahibah, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini hari kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul guru kita bersama Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anna wa anhum ajma'in. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita yang mulia, dengan niat dan tujuan yang mulia, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin, dan mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, dan dimasukkannya di dalam surga, terkumpul dengan Rasulullah, terkumpul dengan awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita diwajibkan adalah percaya bahwa Rasulullah mempunyai mukjizat. Mukjizat ini sebagai tanda kebenarannya Rasul. Di antara mukjizat yang sangat banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengumpulkan tentang mukjizat Rasulullah dalam sebuah kitab yang judulnya Hujjatullah lil Alamin. Di antara mukjizatnya Rasulullah, terjadilah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah.
Ini tidak ada nabi yang lain di bagi Allah, cuma adalah nabi kita. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha sucilah Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah menyebutkan Nabi itu hamba, yang sempurna menghamba, yang sempurna tunduk kepada Allah cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu malam yang singkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana tempat itu kami berkahi. Kami jagoan ingin menampakkan, memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang selalu maha mendengar dan melihat. Allah membawa dengan kalimat subhanallah. Ini kalimat yang baik kita ucapkan, kalimat tasbih. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, kalau kita ini sudah tua, usia lanjut, begitu bebuyut, jangan lagi banyak ngomong, baik baca tasbih. Belum membaca tasbih, baca salawat. Apabila mau dua kalimat ini kita baca, kita amalkan, kita akan ditulis Allah menjadi golongan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, selalu bisa menggunakan lidah dan zikir menyebut kalimat-kalimat yang baik. Apa makna subhana? Maha sucilah Allah daripada sifat lemah. Maha sucilah Allah daripada sifat kekurangan. Allah Ta'ala kawa menjalankan jalan yang jauh, dilewati, ditempuh di waktu yang singkat. Kayu itu Allah Ta'ala kawa menyugihakan yang belum sugi. Kawa Allah Ta'ala memakmurkan ini tempat IPA Hijatus Sidian. Mudah-mudahan ini tempat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah maju, ditambah barokah, dan mudah-mudahan yang mengajak di sini niatnya semata-mata menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Jadi kita kalau boleh kecil hati, kalau boleh putus asa, selalu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan Nabi dalam hadis yang maknanya, bacaan yang paling baik subhanallah. Setiap kali kita dapat nikmat, bacalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis makan baca alhamdulillah. Kita kebiasaan lupa pada membaca habis makan panjang jauh. Nyaman sudah parutku, nanti lupa baca alhamdulillah. Apabila kita ini dapat kesusahan, kesulitan, kadang kada sukses, hajat apa yang diinginkan belum kabul, ini menunjukkan penghalangnya adalah dosa kita. Banyak-banyak membaca istighfar. Alhamdulillah kita sedang berada di bulan Rajab. Ini bulan yang mulia, bulan yang agung, yang mana di bulan ini kita melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani
menyebutkan kalimat Ar-Rajab itu rahmatullah. Allah banyak melimpahkan rahmatnya. Apabila banyak turun rahmatnya Allah di bulan Rajab. Adapun jim itu maknanya judullah, kemurahannya Allah. Adapun ba adalah birruhu, kebaikannya Allah. Sehingga kata Imam Ghazali, penghalang sesuatu yang tidak inginkan adalah penghalangnya dosa di sini. Adalah ingin mencapai makrifat kepada Allah, belum terbuka-buka hati, belum bisa hatinya memandang keagungannya Allah. Apa penyebabnya? Adalah dosa. Berdagang, berjualan, kadisin payuan, bukan nama tokohnya kepanjangan, dihadapi tetap ada payu juga dari akibat dosa kita. Penting kita itu satu waktu menghiti dosa-dosa kita. Kenapa dosaku di dalam hati? Kenapa dosaku di mata? Kenapa dosaku di telinga? Pasti kita ini sebagai hamba yang biasa, bukan malaikat, bukan nabi, bukan wali. Pasti kita ini ada dia salah. Yang penting kita mau mengaku. Sehingga disebutkan oleh ulama sangat baik di bulan Rajab ini kita baca setiap pagi, setiap petang doa Allahumma ghfirli warhamni wa tub alaini. Ya Allah ampuni, sayangi, terimalah taubat. Dibaca 70 kali di waktu pagi, di waktu petang, niscaya kita akan disentuh api neraka. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, bisa membaca dan mengamalkannya. Tetapi apabila kita dapat cobaan, dapat musibah, baca kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kita malah kebiasaan membaca inna lillah, ada nama meninggal dunia. Padahal musibah itu bisa jadi hilang sandal, musibah juga ya Pak. Habis nila kita pulihkan hilang sandal, baca inna lillah. Bisa kawal Vietnam hingga terlanjut siapa yang mati. Ada yang mati, panggil sandal hilang, musibah dua. Apa makna inna lillah? Sesungguhnya kami semuanya milik Tuhan. Kita kadada mengisi, kadada memiliki apapun, semuanya ini adalah bagian Tuhan. Ini hanya titipan. Apabila kita merasakannya hanya titipan, lalu hilang, ada sedih. Bini mati, bini hanya titipan. Malah bini mati kita tertawa, kawin lagi ya. Yang bini karena mati masih hidup ya Allah, jangan nambahi ya. Tapi walaupun begini ya, mati lagi, nah kalau langsung lagi dia itu ada indah namanya indatul wafat. Mesti 4 bulan 10 hari hanya berbulan lagi. Lamun biar mati lagi hari ini isu balak pulang, kalau boleh kegagalan jadi apa? Ada yang boleh apa? Nah jadi kita pada kondisi apa-apa. Almarhum berkumpul waktu pengajian menasihati, jaga hati, jangan sampai merasa memiliki. Semuanya yang ada di awak kita, di mana aja, ini semuanya milik Allah. Ampun Tuhan, kata ampun Tuhan. Sehingga sini bergeser-geser, berlojo-lojo, supaya kita mengaji ini mudah paham. Ada di sini tentang Tuhan, apanya Tuhan, apakah
adalah Rajab ini Allah banyak melimpahkan rahmatnya kepada umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dijalankan, Nabi itu dada beliau adalah dibelah. Tatkala dada Nabi dibelah, Nabi beliau rasa sedikit pada jauh sebab Nabi yang Tuhan sampean mengandung masuk angin tadi ya kan ada hikmahnya. Tapi kita akan asal hikmahnya ada, tapi ada ketakutan ya kan, musimnya ombaknya kan, pasti ada hikmahnya. Dada Nabi dibelah, haji Nabi diangkat, disucikan, ditambah suci haji Nabi. Haji Nabi sudah suci, tambah lagi disuci. Padahal Nabi pun yang ada disucikan sudah berhasil. Tapi ini kejadian menjadi pelajaran melawan kita. Jadi penting selalu membersihi hati. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tetapi hati Nabi itu sesudah dibersihi ditambah suci, diisilah dengan iman, diisilah dengan. Nah, jadi kalau kita hendak hidup selamat, bahagia, harus hidup begini. Termasuk ini ada pondok, ada sekolah KPA, ada membaca Quran, belajar Quran. Ini ilmu. Quran ini adalah mukjizat Rasulullah. Di antara mukjizat Rasulullah Quran kita baca ulang-ulang kali, bisa ulang. Tapi kalau biasa paling dulu kisah. Tapi kalau Quran ini dibaca, diulang-ulang, sehingga dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul ibadati ummati qira'atul. Di antara ibadah umatmu yang paling afdal adalah membaca. Najin taksina belajar lawan betul-betul adalah bacaan supaya jangan salah. Kita menyekolahkan anak ini tugas kita, kewajiban kita. Kita sudah bungul tampuk. Nah, disekolahkan anak yang bungul, kalau ditampuk. Nah, apabila anak ini bisa kena membaca, ya kena membacakan Yasin, membacakan bacaan, kita boleh dapat pahalanya. Sekalipun anak pria ini membaca pada berdoa, tetap sampai. Sebab apa yang dilakukan anak kebaikan, Lalu hati penting kita bersihi. Tentu jalan membersih hati dengan ilmu dan sehingga ulama-ulama dahulu selalu mengisi waktunya, menghabiskan sisa umurnya dalam memahami ilmu masalah hati. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hai Tuhan yang merubah hati, tebarlah hatiku di dalam ibadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahina ilmu amal tambahni ilmu masalah hati. Harus kita dengar.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apapun yang dilihatnya, kadang lupa dengan Allah. Alam napa yang dilewati Nabi semua tembus. Alam dunia, langit pertama awal Nabi menembus. Langit kedua, ketiga sampai ke tujuh tembus. Kadada rintangan, kadada halangan, karena Nabi itu dia ada ilmu dengan adanya. Kejadian ini teman-teman harus kita menuntut ilmu. Ada bawa sebulan sekali ke majelis, sebulan sekali lawan dipaksa. Ada bawa sekarang bulan sekali, seminggu sekali dipaksa, ya kan. Bisa sama-sama menuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan dapat keuntungan, akan dapat kebahagiaan. Di antara intisari Isra dan Mi'raj ini adalah masalah. Kita alhamdulillah dengan waktu sembahyangnya, tapi sembahyangnya kadang-kadang bacaannya salah, sehingga sembahyangnya akan menimbulkan buah menghasilkan ibadah. Nah, jadi sembahyang sebuah ibadah. Apabila ibadah ini mesti ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang sunat yang harus kita gawi. Nah, ini karena bahwa sembahyang ini bahapal harus ada gurunya. Ahlu sunnah wal jamaah yang sesuai lawan petunjuk hadis, petunjuk Al-Quran, sehingga disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hai semua umatku ikam sembahyang, hendaklah kamu itu sembahyang semacam aku. Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan ini hadis pada awal sembahyang ini harus kita belajar dengan ilmunya, dengan karakter. Sehingga sembahyang itu apa? Dikatakan ulama sembahyang itu aqwalun wa af'alun, muqtadahatun bil-takbir, muqtadahatun bil-taslim, bisarahun khususun. Sembahyang itu ada bacaan-bacaan yang mesti kita baca, ada beberapa gawian-gawian yang kita lakukan, yang mana sembahyang itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar, dan sembahyang itu ditutup dengan bacaan Assalamualaikum dengan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan sembahyang ini mesti ada ruknya, di antara ruknya adalah khusyuk. Kebanyakannya kita sembahyang, tapi hati Allah di masjid, tapi hatinya kemasannya. Dia bermula kehilangan kacamata. Di mana dia kacamata kok cukup menjadi coba bimbang sembahyang. Sembahyang timbul di hati, kacamata hitam di atas kolkas saja. Nah, ini was-wasnya. Sehingga dalam kitab ini apabila kita hendak makan banyaknya kan, waktunya masih luas makan. Sembahyang enak, namun dia paksa sembahyang. Nah, haji kata perempuan usia 2 kali sekali makan kucing. Habis sembahyangnya kada khusyuknya. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hai semua hambaku, ikam Tuhan masih ada misi urusan, ada punya masalah. Masalahnya kadang-kadang kecil, kadang-kadang masalahnya gadang. Ingin masalahnya sukses, jalannya harus kita menghadapi masalah dengan
hati sokak hati jangan gelisah sambil kita minta tolong lawan Allah. Yang kawa menolong hanya Allah, la mu'ina illallah. Tidak ada yang bisa menolong hanya di antara lagi harus sabar adalah bahwa sumpahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada sesuatu yang menggelisahkan lawan Nabi kita pokok apabila ada sumpahnya dia tahulah penjualannya karena payu nang di sebelah jemaah kita pokok jemaah pada jemaah saya dari ujian cobaan punya al-marhum kumpul tidak hidup diuji nah sakit ujian nyaman ujian benar ujiannya ada bangsaan tapi maknanya kumpul ujian nyaman nah bini emas duit banyak apakah ada misi nah di sini diuji kalau ujian sakit ujian nyaman Basuki kada ingat lawan Tuhan nang maju sehat kada ingat Tuhan nang mula sehat kadang-kadang bagi kita sehat sakit kalau penyakit pun dah jatuh kok biar harus sakit dan balung lagi Fir'aun itu jadi sombong, mengaku jadi Tuhan, jadi Imam Ghazali, dia kalau bisa sakit, masuk angin jangan ada bisa, sadismaan jangan ada bisa, lalu ada Eropa, aku, nah jadi bidang yang ini, kayak apa? Dengan iman. Apabila nikmat dapat baca Alhamdulillah, mudahan aku bisa mengharapkan nikmat ini sesuai lawan kita datangkan Tuhan. Apabila dapat langkah nyaman, Alhamdulillah. Sakit tapi betul betul ada mohon kita bawa kedua ada sakit membawa nikmat dan kita semua di dalam apapun bala menghadir di dalamnya. Angkat untuk sekumpul ujian beliau luar biasa. Diuji Tuhan susah sehingga makanan hanya bisi nasi bungkus sebungkusnya dimakan berempat. Abah sidin, Mama sidin, Sanak sidin, tapi sunyinya kadang-kadang tahunya kadang mengeluh sedikit pun kadang mengeluh malah dulu sore dapat juga susahnya keibuan sehingga mangsal itu mengucap marhaban bisi agis solihin. Allah mendatangkan aku susah di dalam ini banyak di antaranya hikmah yakin yang betul-betul sungguh hanya Allah. Aku kada bisa sugihnya hanya cicipan, sugihnya hanya sifat biasa. Tadi tanggal sombahnya kita perbaiki. Kayak apapun sakitnya, kayak apapun sibuknya, jangan kalau sombahnya. Kita wujudkan rumah tangga kita ahli ibadah. Kalau laki kada ingat. Ini kada ingat, laki nang ingat akan umumnya sembahyang ini hubungan kita lawan Tuhan, ini kewajiban kita lawan Tuhan. Sambil ini itu ditampilkan duit. Kalau umumnya bayang dapat duit dikit lah.
badan duit sembahyang bagi upahannya yang sekiranya apabila beli upahannya kalau dia yang sambung bahaul pas baca halil kajian masih sambil ini pasti masih sambil dia makan bahkan jam baca halil kapan takut iham untung berdoa sekalinya wajib kapan saja sambil ini caranya nak ampun gawi dia maksud saya akibat maharok tadi haram itu satu masuk kebun juga ya nah memasani lawan bini umumnya kemasangan banyaklah kalau baju banyak aku mau undangan buat akan ke Lombok kiranya nasi sopnya makanan dia hanya wajib ada hubung yang Lombok nah akibat makhluk jadi di antara pasan bermusuh kumpul lamun kita hendak lapang hidup tenang jangan tapi suka berutang-utang untuk baju kabulan secukup duit yang ada aja jangan berutang lelakian ke anak kawin ya kan ya jadi kamu dihitung-hitung di kada cukup lawan orang punya orang palunya yang penting kita jangan hidup jauh-jauh insya Allah anda kamu punya lawan balong otomatis di bawahnya samanya Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa wa a'udzu bika min ghalabatil dain wa qahril rijal. Ya Allah ulang balik nolong biar jangan sampai hidup dililit oleh kita. Jadi penting kita ini manahani hati, manahani nafsu. Sahabat di zaman Rasulullah ada 3 jenazah. Satu jenazah yang ingin disolatkan Nabi, ya Nabi tolong tanya ini mayit. Apakah mayat ini ada punya utang? Ada bisi peninggalan? Sekali ditanya mayat ini kada ada utang, kada ada bisi peninggalan, Nabi maju mau membayar. Yang kedua mayat ada utang, tapi banyak peninggalannya. Utangnya hanya 1 juta, peninggalannya 1 M. Jadi yang lain. Yang ketiga, yang ketiga ini jenazahnya banyak bisi utang. Sampai bisi utang, di mana-mana ada utang sampai mati sehingga kada bisi peninggalan. Oh, jenazah ketiganya aku kada hafal. Ikamnya sahabatnya yang menyembahyangkan. Sehingga sahabat Nabi Abu Qatadah baunya tolong bibir sembahyangkan ini kubuhan ulun mati ini kayak punya Nabi ini utang banyak lah utangnya ulun nak menjamin sehingga Abu Qatadah menjamin utangnya si mayit sehingga Nabi mau mensolatkan. Apalagi di zaman kita ini berutang pasti berbunga. Sambatan wah ini butuh pinjaman. Jadi ini butuh. Nanti bahasa Indonesia hanya siapa yang ingin meminjam harus siap mainnya. Apabila mau utang 1 juta bayarnya 1 juta 100. Nanti ekiba pinjam dia utang yang mengambil manfaat dan mautlah maka besarnya. Kalau bisa pinjam ini dalam kumpulin yang mautanya 1 juta cuma bayarnya 500 juta. Posisinya nafsu manolong lawan nafsu susah. Jangan banyak gigi lawan susah. Sudah susah disusahin pulang. Nanti bahaya mati. Ini dosa lawan manusia, dosa lawan makhluk. Kayak itu juga kita ada di sedang sembahyang. Kalau waktu sembahyang ketinggalan, kita kan ada dikuliahkan sembahyang sunat. Wajib kita mengadu sembahyang yang tadi tertinggal. Kamu kada dibayar kita.
termasuk kita alhamdulillah sebertahun mahauli sekumpul itu ada ucapan Nabi man akaroma aliman faqad akaromani wa man akaromani faqad akaromullah wa man akaromullah maka wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama sama kita itu memuliakan Rasulullah. Apabila memuliakan Rasulullah sama hukumnya memuliakan Allah. Apabila memuliakan Allah pasti kita dimasukkan Allah di dalam surga. Dan kita pasti surga karena kita mencintai Rasulullah, mencintai guru sepupu. Kita yakin guru sepupu di ulama yang kuat. Ulama yang masuk surga tanpa hisab. Kita cinta lawan sinin, mengikuti nasihat sinin, mengamalkan amalan sinin sebagai tanda cinta. Insya Allah tidak akan terkumpul lawan sinin. Nah, dalam kesempatan ini ulun mengijazahkan 2 macam buku. Buku nampak sama tentang manaqib guru sekumpul. Di situ ada manaqib Imam Syafi'i, tentang hadis Isra dan Mi'raj, termasuk di situ tentang amalan-amalan guru sekumpul, termasuk ijazah masalah hadis Quran, ijazah Quran, ijazah Quran yang ada kita ambil kepada para ulama, kita sampaikan kepada Rasulullah, termasuk ulama ijazahkan dari kota Indonesia. Bacaannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli nafsin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Ini bagus dibaca bismillah 3 kali. Puji Rasulullah pernah mengamalkan dan kot ini Nabi kita akan membimbing. Apabila Nabi yang membimbing, nah kata-kata kita pasti kita akan bisa mendapatkan Tuhan. Nah, jadi sebagai ijazah kita baca Fatihah, ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil nas. Kita baca sama-sama baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Terakhir kepada semua ini jamaah dua macam buku yang mengandung beberapa macam ijazah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Mudah-mudahan dengan kata-kata Rasulullah, kata-kata awliya wassalihin.